Potong Bung Rey dan Bung Hendarsam. Saya persilakan Bung Hendarsam dulu, silakan. Nah, jadi tadi ada pertanyaan saya kepada Bung Ferry. Pertanyaan saya Bang adalah, Rey, udah dulu, gua kalau kan itu tadi dijeda di situ kan. Ya, oke. Kalau Oke, dalam kasih lah, struktur kasih lah. undang-undang sesuai BUMN itu Iya. dianggap paling bertanggung jawab dalam keseluruhan kinerja BUMN itu adalah Menteri BUMN yang kemarin bertemu dengan Kejaksaan Agung. Bagaimana melihatnya? Oke. Saya berikan kesempatan pada Bung Hendarsam dulu ya. Aku jawab ke Bung Ferry. Nanti saya berikan kesempatan karena tadi udah panjang. Silakan. Jadi saya ada sepakatnya dengan apa yang dikatakan, kita jernih aja berpikirnya. Jadi begini. Termasuk pertanyaan tadi ya. Iya. Jadi gini ya, kita melihatnya seperti ini. Ini kan harus ada tata urutannya. Kementerian BUMN itu di atas, dia di regulator, ya kan. Kemudian di bawahnya itu ada holding namanya Pertamina. Kemudian ada namanya subholding, yaitu Patraniaga. Nah, ini benar. Yang bertanggung jawab pertama itu ya adalah Patraniaganya dulu. Nah, itu betul. Direksinya, termasuk yang shipping PSI dan lain sebagainya kan itu ya. Bukan PSI-nya beliau ya. Shippingnya itu ya kan. Jadi international shipping itu. Jadi ini dulu yang memang itu yang saya katakan follow the evidence dari bawah dulu. Nah, yang bertanggung jawab itu siapa? Direksinya. Itu dulu. Oke. Ya kan? Kemudian udah disikat nih direksinya. Tinggal dilihat komisarisnya. Apakah komisarisnya ini lalai atau tidak menjalankan itu. Nah, kelalaian itu ada dua faktornya. Ada yang masalah bisa ke tindak pidana, ada juga masalah ke administratif. Administratifnya itu dia bisa dikenakan denda, dia bisa dikenakan ganti rugi terkait dengan kelalaian dia dalam melakukan pengawasan. Nah, itu satu. Ya, yang kemudian naik lagi ke atas itu baru ke Pertamina. Ya. Baru ke Pertamina. Apakah Pertamina di rootnya pada saat itu kita nggak sampai sekarang ini nggak di rootnya nggak disebut-sebut loh, ya kan? Beliau itu yang siapa namanya Bu Niki apa siapa? Saya lupa namanya ya kan? Nggak disebut-sebut. Kemudian baru ke komisarisnya, ya kan? Apakah dia sudah menjalankan tugasnya dan lain sebagainya. Nah, kemudian baru naik lagi itu baru ke Kementerian BUMN. Nah, ini maksud saya jernih kita berpikirnya dari bawah dulu, dari down langsung baru ke top up. Nah, ini kan yang cara berpikir politisnya Ray Rangkuti kan nggak seperti itu. Erick Thohir aja. Nah, ini yang dikatakan oleh Ferry Amsari tadi. Itu yang dikatakan oleh kita ini bawahnya dulu. Sisir dulu bawahnya, sikat dulu bawahnya. Ada nggak ini ke atas? Saya nggak nyalahin Ahok loh. Saya nggak nyalahin Ahok apakah dia kinerja dia betul atau tidak. Saya nggak ngomongin masalah itu. Cuman reaksi dia terkait dengan masalah ini kan kok kayak gini sih? Lu itu di dalam lu. Anda itu di dalam kok kayaknya kayak ada pembelaan diri gitu. Ya kan malah nembok saya bisa tangkap ini loh. Ujungnya kan masyarakat berpikir, orang yang berpikir kritis, yang punya legal reasoning yang kuat, lo kan komisaris di situ, ngapain aja itu masalahnya. Kalau Ahok nggak ngomong apa-apa, dia diem aja, ya kan? Nggak berbicara, nggak akan sampai ada topik ini maksudnya. Jadi nggak usah dulu ke masalah Erick Thohir dan lain sebagainya. Ini kan kerjaan di medsos, buzzer. Kita nggak tahu lawan politiknya siapa. Termasuk Ray Rangkuti juga kita nggak ngerti. Di belakang dia adik-adik dia yang main kan kita nggak ngerti juga, ya kan? Dari bawah dulu, Kadang-kadang kita repot ya. Ada orang yang berani belak-belakan salah. Ada orang yang diam-diam salah juga. Kan ya. Ini kali pertama kita melihat komisaris berani belak-belakan loh. Belak-belakannya belakangan. Ya mau belakangan mau di depan. Nggak bisa kalau belakangan namanya itu pahlawan kesiangan. Orang sudah kerja semua, ya Kejaksaan Agung, ya kan, Dirut BUMN, Dirut Pertamina udah bekerja, membuka pintu, pemerintah Prabowo udah buka pintu, segala macam. Ini sudah ada tetapkan tersangka, tiba-tiba nongol. Itu namanya kesiangan. Orang sudah mandi, dia ya, nongol udah dipanggil.
Karena ditanya, kalau Anda saya yang dulu nih, jelaskan ini saya tadi dulu ya. kan, Kalau Saya masalah dulu, saya udah jelasin mau gitu. pahlawan kesiangan, mau pahlawan kemalaman, kepagian, itu nggak terlalu penting. penting Ya, karena Anda yang tahu penting nggak itu Anda adalah Ray Rangkuti, orang ini siap Anda tahu dipanggil nggak? oleh Anda tahu nggak? kejaksaan untuk dimintai Terminologi keterangan pahlawan kesiangan itu apa? terkait dengan kasus itu. Nih, sekarang pertanyaan Itu saya. yang paling penting. Saya- Pertanyaannya adalah apakah jaksa akan manggil atau tidak? Itu kan pertanyaannya. Itu satu. Pertanyaannya ke saya kan? Ini Nanti saya izin jawab ya. Nanti itu. Bung Aiman, saya jawab dulu. Saya jawab dulu. Jadi Saya jawab nggak dulu. penting mau siang, mau pagi, mau malam, tengah malam, pagi, nggak terlalu penting tuh. Tahu Orang nggak? ini sudah Tahu nggak deklarasi kriminalnya pahlawan mau kesiangan mengatakan itu? bahwa dia siap Pahlawan dipanggil oleh kejaksaan, pahlawan kesiangan kapanpun itu dipanggil dan bukan diminta oleh pahlawan, kejaksaan. tapi Dan orang yang ini pengen bukan menunggangi kali perkara pertama ini. Beliau mau mengatakan siap karena sebelumnya KPK juga udah manggil terkait dengan kasus PGN kan. Ahok dipanggil oleh KPK, datang nggak? Dia datang. Nah itu makanya sekarang kita tunggu seperti yang kita harapkan. Itu satu. Nah yang kedua, Ahok berani nih belak-belakan. Belak-belakannya Tapi sekarang. Hendarsam selalu mengutip Erick Thohir dengan membawa nama saya. Dia sendiri nggak berani masuk ke analisa sana. Kenapa? Itu pertanyaan. Sebab apa pertanyaannya? Kalau Hendarsam mau meributkan pahlawan siang, pahlawan tengah, pahlawan malam terkait dengan Ahok, kenapa dia nggak ribut Menteri BUMN? Kok ketemu dengan Jaksa Agung? Itu cara Dalam kasus ini tengah diselidiki. Bung Rey, Mestinya itu cara itu berpikir yang seorang harus diktator. diributkan. Itu Kenapa? cara kalau Karena Anda berkuasa, Menteri Anda BUMN berkuasa, adalah orang yang sedang Anda akan menjabat. cari target, Dan kemudian dia adalah Anda orang cari yang memiliki tanggung alat jawab buktinya untuk kepada mengincar peristiwa orang itu. Lalu Itu yang nggak boleh. Tidak diributkan. Gitu loh. Kenapa Hendarsam tidak mengatakan itu pahlawan tengah malam, pahlawan tengah pagi, tengah siang, dan sebagainya. Pertanyaan kenapa Anda harus Dia ngincar ribut itu? kepada Ahok yang nggak punya jabatan apa-apa. Dia Anda ribut punya kepada target. Ahok yang sebetulnya Anda boleh punya disebut sudah target, tidak berada tapi dalam ya, barisan ini. Anda punya target, di tapi Anda barisan nggak punya barang oposisi. bukti. Saya Itu punya masalahnya. perspektif yang cukup positif terhadap Anda punya apa yang target, dikomentari Anda punya oleh target, Bung ya orang Hotman tertentu, Paris. tapi Anda nggak punya barang Saya bukti. melihat Hotman Anda Paris cuma itu ngelihat mau dari medsos. mengatakan Itu bahwa, masalahnya. Ahok, Anda jangan ribut. Anda ini bukan siapa-siapa, kan kata Bung Hotman. Itu betul. Sebab sekali kamu kena tembak dari peristiwa ini, kamu bakal nggak ada loh yang membentengi. Sebab kamu kan bukan orang presiden, kamu bukan orang partai yang sedang berkuasa, macam-macam. Itu mungkin yang mau disampaikan oleh Hotman. Sebab mungkin Hotman juga mengatakan peristiwa ini enggak hanya soal Ahok sebagai komisaris. Mungkin saja ia melibatkan orang-orang di luar ini, dan tentu saja dia bersifat vertikal, mengingat dananya begitu besar yang dikorup ini, dan semua seperti tidak ada yang tahu. Bagaimana dana yang begitu besar hilang dari negara ini, satu pun tidak ada yang bertanggung jawab, seolah-olah semua tertimpa kepada komisaris. Bung Hotman mengatakan, Siapa yang nggak bertanggung Ahok, jawab? tunggu, Orang Anda udah ada jangan 7 jadi orang korban. tersangka. Sebab kita udah melihat polanya nih. Ray Apa Rangkuti, polanya? udah jadi 7 orang Siapa yang tersangka. berada Gimana di nggak luar ada yang bertanggung kekuasaan, jawab? punya Gimana? potensi Gimana loh, ini orang? akan diungkit Waduh, masalah-masalah yang terkait ini dengan hukum. gawat ini. Sebentar ya. Udah tersangkanya Yang kedua, udah 7 orang. Pertanyaannya kita tanyakan kepada Pak Gimana? Prabowo. Kerugian Mohon negaranya maaf, sudah Pak ada. Prabowo. Orang-orang di lingkaran Anda sekarang apakah sudah bersih semua atau tidak? Mengapa dalam peristiwa hukum ini kelihatan yang selalu dikejar itu adalah orang-orang oposisi? Loh, kok ke arah situ? Itu pertanyaannya. Nih. Satu, Saya jelasin ya. kita mau saya jelasin. Kita beri tanyakan, kesempatan. Saya jelasin. apakah Pak Prabowo mau menuntaskan kasus pagar bambu? Kok cuma kepala desa? Apakah Pak Prabowo mau menuntaskan dugaan terjadinya pelipatan harta kekayaan yang sudah dilaporkan ke KPK terkait dengan presiden yang sebelumnya? Jangan-jangan cuma ini soal kekuasaan. Karena orang berada di luar, Jangan-jangan. diincar masalahnya. Iya kan? Saya Tapi izin. orang Jangan-jangan. berada di Menjawab. dalam, didiamkan Iya. masalahnya. Itu. Oke. Yang oleh karena itulah Oke, saya saya beri mengatakan, kesempatan. Tapi Anda melihat jawab dulu. gejala-gejala ini, Bung Aiman, saya mengatakan nggak ada ini kelihatan perubahannya. Oke. Ini soal kebetulan Anda di luar dan Anda nggak punya pelindung. Recokin lagi, ya udah pakai persoalan hukum. Oke. Ini persis seperti pola yang dilakukan oleh orang yang disebut Hendarsam tadi tuh, tidak pernah
ya diapresiasi oleh Hendarsam, yaitu menggunakan persoalan hukum untuk menghabisi lawan-lawan politiknya. Oke, baik. Sebentar, nanti saya Ya, saya pakai Harus data jawab dulu. empirik aja. Jadi gampang. Ini kan cuma 1-2 kasus ya. Oh ini politisasi, ya kan? Dianggap segitu. Ada 2 diksi saya pernah sampaikan kan. Ada frasa kriminalisasi dan politisasi. Kalau kriminalisasi itu, ya kan, tindak pidananya ada, ya kan. Tapi itu diada-adakan seperti itu kan. Nah ini yang dipakai kan diksi politisasi. Sebenarnya orang itu bersalah. Kurang lebih kayak gitu. Orangnya bersalah, cuman akhirnya ada dua pendapat. Kenapa baru sekarang? Kenapa enggak dari dulu? Habis itu kenapa perkara yang ini enggak? Kenapa perkara yang ini cuman yang kena? Ini kan selalu jadi lagu lama karena untuk mengaburkan fakta yang sebenarnya bahwa aparat penegak hukum itu bekerja. Selalu kan selama itu kayak gitu. Nah, saya ambil data empirik, ya. Ini ya. Nih. Sekarang kita lihat apakah ini politisasi atau tidak, ya. Kasus yang sudah dituntaskan Pak Prabowo yang lagi berjalan di Pak Prabowo. Surya Darmadi itu, PT Asia Pasifik. Ada kaitannya enggak sekarang dengan semua ini dengan masalah politisasi, ya kan? Korupsi dana desa di Bengkulu Utara, kasus hakim di Damanik, kasus korupsi tol Padang itu 27 miliar, gitu loh. Kasus pelabelan ilegal emas di PT Antam, ya kan? Ada nggak kaitan dengan masalah politik? Kasus korupsi dana hibah nasional partai di NPC itu, ya kan? Di Solo, impor gula, ya kan? Nah itu ya impor gula ya mungkin bisa dikait-kaitkan lah iya. kan gitu kan. Kasus Mas Hasto, impor minyak kasus bumi, minyak tanah, minyak PT ya. Pertamina. Mana itu? Dan maksud saya semua kasus ini sama semuanya sama standarnya, cuma dipilah-pilah ya. Yang 1-2 ini politisasi, yang ini enggak. Kan ini kan enggak make sense gitu Blok Medan kemana? OCCRV kemana? Apa? Gratifikasi jet pribadi yang melibatkan ketua umum partai politik Laporkan. kemana? Laporkan. Weh. Anda kan cuma nomor-nomor aja di sini. Anda lapor. Nih. Coba cek. Tadi ada Sekarang, Ray Rangkuti. berapa kali kita melaporkan terkait kasus Kita itu dugaan siapa? adanya penggunaan Anda bukan. kekayaan yang Saya tidak wajar. enggak ini ya. Saya enggak ini. Akibat pelaporan itu, kawan saya Anda namanya itu- Ubaidillah Badrun akhirnya kemudian tidak lagi menempati posisinya. Itu si Ubaidillah di Badrun. universitas Sekarang Anda tersebut. laporkan apa enggak? Ya, Nih, saya- 3 kali Ubaidillah melaporkannya. Ray Rangkuti. Tapi Ferry kasus Amsari pesawat jet ini- pribadi yang digunakan Ferry Amsari oleh berani orang laporkan tertentu itu yang ke kebetulan ketua KPK. umum partai. Ya berani Apa laporkan. jawab Anda KPK? enggak. Itu bukan caranya pejabat dong, negara. konkret. Kita kembali saat Sekarang lagi. Bung Tetap Ferry bersama sudah kami. melaporkan Menteri Gerai Dalam Bersuara. Negeri. Kita tunggu apakah laporan Bung Ferry ini akan ditindaklanjuti oleh Ya Anda KPK lapor atau tidak. enggak? Gitu loh. Gitu Sesaat dong. lagi kita akan kembali. Katanya aktivis.